Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Queen Al-Falah, segenap kepala sekolah SMA, SMK, dan SMP Queen Al-Falah, juga yang saya hormati para guru, staf, dan karyawan, serta calon-calon siswa-siswi SMA, SMK, dan SMP Pondok Pesantren Queen Al-Falah yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, serta kesempatan di mana kita sekalian bisa mengadakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita semuanya akan mendapatkan syafaat beliau di hari di mana semua makhluk akan membutuhkan akan pertolongan itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para guru, siswa-siswi yang berbahagia. Pada kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang pondok pesantren dan akhlakul karimah. Pondok pesantren dan akhlakul karimah adalah dua hal yang selalu berkaitan antara satu dan yang lainnya. Tidak bisa dipisahkan. Idza utliqa pondok pesantren, maka lazim di dalamnya adalah berkaitan dengan akhlakul karimah. Kenapa demikian? Karena pondok pesantren di samping di dalamnya mendalami berbagai disiplin keilmuan, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana pondok pesantren bisa mencetak pribadi-pribadi santri memiliki akhlak yang mulia. Ini berkaitan dengan sesungguhnya Kanjeng Muhammad diutus ke bumi ini adalah semata-mata untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Sehingga akhlakul karimah dengan pondok pesantren jelas tidak dapat dipisahkan. Sehingga sungguh sangat tidak logis manakala santri tidak memiliki akhlakul karimah. Sehingga akhlakul karimah adalah merupakan ciri khas daripada para santri, baik putra ataupun putri. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama kita berbicara tentang masalah pondok pesantren. Pondok pesantren adalah satu lembaga pendidikan yang sudah sangat tua sekali umurnya. Yang dimana di Indonesia ini adalah lahir di bawah bimbingan daripada para wali yang dikenal dengan
Wali Songo. Kemudian diteruskan oleh para kiai-kiai sampai sekarang ini. Jadi pondok pesantren di Indonesia ini sudah sangat tua sekali umurnya. Lebih-lebih manakala kita tarik ke atas bahwa para wali menyebarkan agama Islam ini adalah mereka dibina, dibimbing oleh guru-guru mereka sampai kepada para tabiin, kemudian para sahabat, sehingga dari sahabat langsung ketemu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pondok pesantren ini adalah merupakan sebagai lembaga pendidikan yang sanadnya adalah ketemu terhadap beliau junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ya, nyambung dengan perantara malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pondok pesantren. Jadi tidak boleh kita akan ragu keberadaan daripada pondok pesantren atau tidak meyakini akan ya keilmuan yang terdapat di dalam pondok pesantren, karena sungguh-sungguh pondok pesantren adalah merupakan lembaga pendidikan yang dibawa naungan para kiai, kemudian dari para kiai didapatkan oleh para wali, dari para wali didapatkan dari guru-gurunya sampai kepada tabiin, sahabat dan Kanjeng Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari malaikat Jibril, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faktor pendukung tentang keberlangsungan daripada pondok pesantren. Pertama adalah karena figur kiainya. Figur pimpinannya yang dibawa asuhan para kiai. Jadi pondok pesantren jelas pasti akan ditangani di bawah asuhan para masyayikh, para kiai. Sehingga tidak mungkin akan dikatakan pondok pesantren manakala di situ tidak ya, diasuh oleh kiai atau para masyayikh. Sehingga banyak ya berdiri pondok-pondok, berdiri lembaga-lembaga pendidikan, tetapi belum tentu dikatakan ya pondok pesantren karena di dalamnya tidak terdapat ya, para kiai ataupun ya, masyayikh. Sehingga keberlangsungan ataupun keputusan yang berjalan di tengah-tengah pondok pesantren meskipun dihasilkan melalui rapat para pengurusnya, tetapi endingnya adalah berdasarkan restu daripada para masyayikh atau para kiai. Yang kedua adalah faktor yang kedua adalah keberadaan para santri. Juga tidak mungkin dikatakan sebuah pondok pesantren manakala tidak ada santrinya. Ya, adanya kiai, juga adanya para santri. Baik itu nanti ya, santri putra ataupun santri putri. Di samping ada kiainya, ada para santrinya. Juga dikatakan pondok pesantren manakala kajian-kajian yang di dalamnya adalah mengandung kajian-kajian keilmuan yang nuansanya adalah nuansa religi, nuansa keagamaan. Yang meliputi diantaranya adalah adanya kajian-kajian yang dilakukan adalah dengan menggunakan kitab-kitab kuning. Jadi kalau ada lembaga pendidikan yang di situ kajiannya tidak menggunakan ya kitab-kitab kuning, maka dikatakan pondok pesantren ya kurang pantas. Kajian-kajian yang di dalamnya adalah membuka beberapa disiplin keilmuan yang terdapat di dalam kitab-kitab kuning yang layaknya sebagaimana pondok-pondok yang ada di lingkungan kita di Indonesia ini. Adanya slogan ya, santri membaca,
para kiai ataupun para guru mendengarkannya. Adanya hafalan muhafadzah, ada yang hafalan Al-Quran, maka disebut dengan pondok pesantren tahfidzil Quran. Ada yang hafalan Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait. Ada yang hafalan nazam itu, nazam ini. Itu adalah merupakan ciri khas daripada pondok pesantren. Karena apa? Mulai dulu daripada pendirinya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam mendapatkan ilmu melalui malaikat Jibril pun juga dengan menggunakan sistem hafalan, dengan menggunakan sistem muhafadzah atau hafalan. Malaikat Jibril menyampaikan, kanjeng Nabi Muhammad menghafal. Dari kanjeng Nabi Muhammad kepada para sahabat pun juga demikian dengan menggunakan sistem hafalan. Dari sahabat kepada tabi'in pun juga dengan menggunakan sistem hafalan, sampai terus dari tabi'in kepada atba'ut tabi'in kepada para santrinya, para muridnya, sampai kepada para ulama, para kiai, dan juga kepada para santri. Budaya hafalan ini adalah merupakan ciri khas daripada pondok pesantren. Kemudian juga di dalam pondok pesantren mesti di dalamnya ada istilah tirakatan. Ada tirakat. Apakah itu tirakat dalam bentuk puasa, tirakat dalam bentuk wiridan, tirakat dalam bentuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang sangat kental sekali di dalam pondok pesantren. Istilahnya, untuk menjadikan ilmu kita ini semakin berkualitas, maka di dalam pondok pesantren diajarkan dengan yang namanya riyadhah, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan riyadhah, berharap akan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah dari apa yang telah kita perbuat dengan belajar di pondok pesantren, dengan mengaji berbagai disiplin keilmuan, dengan disertai dengan tirakat. Harapannya para santri mendapatkan ilmu yang manfaat, juga mendapatkan barokah dari ilmu yang telah didalaminya, barokah dari para guru-gurunya, barokah daripada para kiainya, barokah daripada pondok pesantrennya, dengan melalui berbagai macam tirakat yang diajarkan oleh para kiai, para guru-gurunya. Hadirin sekalian yang berbahagia. Lah, ciri khas yang juga tidak bisa dipisahkan daripada para santri adalah akhlakul karimah ini. Karena akhlakul karimah ini adalah merupakan ciri khas yang sangat sekali mewarnai akan keberadaan daripada pondok pesantren dan para santrinya ini. Karena akhlakul karimah adalah tujuan utama daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka santri dalam hal ini harus memiliki ciri khas yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak bisa dipisahkan, yaitu santri harus memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu bisa kita kategorikan dalam dua hal. Ada istilah hablum minallah, ada istilah hablum minannas. Hablum minallah diaplikasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga memiliki berbagai macam akhlak. Dalam bentuk ibadah apapun, mulai dari sholat contohnya. Tidaklah mungkin ibadah kita, sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam kita melaksanakan ibadah sholat tidak menggunakan akhlak yang terdapat di dalam sholat itu. Mulai dia harus berwudu, mulai dia harus menutup aurat, mulai dia menghadap Allah, dari dia melaksanakan takbir sampai salam,
ada akhlak yang harus dipenuhi oleh seorang yang melaksanakan ibadah itu. Tanpa mengindahkan etika-etika yang ada di dalam akhlak, ya sholat tersebut, maka niscaya apa yang dilakukan tidak akan membuahkan hasil dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk juga etika di dalam ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa juga demikian. Tidak akan mungkin puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala orang tersebut tidak mengindahkan etika yang ada di dalam puasa itu. Bahkan di dalam ibadah-ibadah lain pun yang kaitannya contohnya ibadah di dalam melaksanakan korban sekalipun, maka tidak mungkin kita akan meninggalkan yang namanya etika, meninggalkan yang namanya akhlakul karimah. Karena meskipun itu hayawan yang akan kita sembelih, yang akan kita potong, kita pun juga harus menggunakan etika-etika yang ada. Hayawan yang akan kita jadikan korban harus kita muliakan. Tidak boleh pisau yang kita gunakan untuk menyembelih tidak memenuhi syarat sehingga dianggap menyakiti hayawan yang akan kita jadikan korban. Itu enggak boleh. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa di dalam ibadah pun juga ada yang namanya etika, ada yang namanya akhlakul karimah. Hadirin sekalian yang berbahagia, apapun bentuknya di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang sifatnya wajib ataupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, tidak akan lepas dari yang namanya etika beribadah. Hadirin sekalian yang berbahagia. Yang selanjutnya adalah hablum minan nas. Hablum minan nas ini adalah mencerminkan bahwasanya hubungan antara manusia dengan manusia itu juga harus dilandasi dengan etika dan akhlakul karimah. Hablum minan nas ini tidak hanya terbatas bahwa hubungan manusia dengan sesama manusia saja, mencakup banyak hal. Contoh, hubungan seorang santri dengan kiainya, ada etika yang harus terbangun. Hubungan seorang murid dengan gurunya, juga ada etika yang harus dijaga. Hubungan antara bawahan dan atasan, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara teman dengan teman, hubungan antara kita dengan tetangga kita, hubungan antara yang tua dengan yang muda, itu juga diatur dalam bentuk akhlakul karimah. Sehingga akan dianggap sebagai seorang yang tidak memiliki akhlak manakala ada santri berani kepada kiai. Ada murid tidak menghormati kepada gurunya. Ada orang tua yang tidak menyayangi kepada yang lebih muda. Ada anak yang muda yang tidak menghormati kepada yang lebih tua. Itu dianggap tidak memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah antara sesama. Contohnya di jalan kita berteman pun juga ada etika yang harus kita jaga. Sehingga pergaulan yang kita bina antar sesama teman akan terjalin hubungan yang mesra, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Tetapi manakala antara satu dan yang lainnya tidak saling menjaga etika ini, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Pertemanan yang kita bina tidak terjadi kerukunan, saling membenci, saling tidak menyukai, bahkan saling berbeda pendapat dan sebagainya. Andaikan tidak dijalin komunikasi yang baik dengan melalui akhlakul karimah. Selanjutnya, hablum minan nas ini pun juga mencakup terhadap hubungan manusia dengan lingkungannya.
hubungan manusia dengan lingkungannya ini pun juga ada etikanya. Manakala manusia tidak bisa memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya, apa yang terjadi? Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akan nampak kerusakan ya, di bumi dan di lautan ya, akibat daripada perbuatan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akan terjadi kerusakan, akan terjadi ya, bencana yang ditimbulkan daripada ya, perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka ini menunjukkan bahwa etika manusia dengan alam semesta lingkungannya ini pun juga harus terjaga dengan baik. Jangan sampai ya, kita tidak mengindahkan lingkungan kita. Niki. Ya. Hubungan manusia dengan alam semesta ini pun juga harus kita bina. Termasuk juga hubungan kita sebagai seorang khalifah di atas bumi ini harus bertanggung jawab atas kelestarian alam sekitarnya ini. Hayawan yang ya, hidup di tengah-tengah lingkungan kita itu pun juga termasuk tanggung jawab kita sekalian. Ya. Alam semesta, tumbuh-tumbuhan, ya, laut dan sebagainya itu pun juga adalah tanggung jawab kita semua sebagai manusia yang memimpin di atas bumi ini. Kalau kita tidak mengindahkan ekosistem alam yang ada di sekitar kita ini, maka akan jelas apa yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, ya, nampak kerusakan di mana-mana. Ini akibat daripada manusia tidak mau menjaga ya, etika dengan lingkungan sekitarnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, dan banyak ya, masih banyak hal-hal lain yang ya, kalau kita kaji betapa manusia ini harus memiliki ya, etika yang baik ya, dimanapun ia berada dan dengan ya, siapapun, dengan lingkungan manapun, bahwa ini semuanya adalah mengandung etika yang harus ya, kita jaga, yang harus kita pertahankan, yang harus ya, kita lakukan. Akan ada keseimbangan ya, antara kita sekalian, lingkungan kita, dan juga alam semesta ini. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf manakala ada kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.